Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan muamua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu Guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah episode Maret. Acara ini merupakan kerjasama Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dengan komunitas guru belajar Nusantara. Saya, Vanessa, mohon izin akan membuka dan memandu acara webinar ini hingga kurang lebih 2-3 jam ke depan. Baik Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan ini Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan komunitas guru belajar Nusantara akan membawakan topik yaitu asesmen menyenangkan dan bermakna yang berpihak pada murid. Pendekatan asesmen dalam pembelajaran terus berkembang untuk memastikan bahwa proses evaluasi tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Asesmen yang bermakna berperan penting dalam membantu peserta didik memahami perkembangan mereka, membangun rasa percaya diri mereka, serta meningkatkan motivasi belajar. Namun, dalam praktiknya, asesmen masih sering dianggap sebagai beban bagi siswa karena terlalu fokus pada nilai akhir dan kurang memberikan umpan balik yang konstruktif. Padahal, dengan strategi yang tepat melalui asesmen formatif serta umpan balik yang membangun, guru dapat menciptakan
proses asesmen yang lebih inklusif, menyenangkan, dan juga berpihak pada murid. Melalui pembahasan hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana merancang asesmen yang bermakna dan berdampak, memahami prinsipnya, serta menerapkan strategi terbaik agar asesmen tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya sekedar menerima evaluasi, tetapi juga terlibat aktif dalam memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bekerja sama dengan komunitas guru belajar Indonesia di bidang penyediaan barang kebutuhan di lingkungan pendidikan dan instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya buku teks utama kurikulum Merdeka, jenjang SD sampai dengan SMA, dan juga SMK, buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi, lalu ada buku literasi pendidikan, buku AKM, dan buku kebutuhan sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai peralatan kebutuhan sekolah, seperti halnya produk digital edukatif, yaitu diantaranya Smart Library, Chromebook, dan juga alat peraga pendidikan, kit numerasi, ATK, dan lainnya yang dapat Bapak dan Ibu guru temukan melalui platform marketplace kami, yaitu Siplah Gramedia. Baik Bapak dan Ibu guru, bisa membuka website lalu ketik siplahgramedia.id, lalu Bapak dan Ibu guru bisa berbelanja semua kebutuhan sekolah di Siplah Gramedia. Kemudian apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi customer care kami, yaitu di 0812 9666 2940. Kemudian, untuk sesi tanya jawab interaktif pada webinar hari ini akan berlangsung dari awal hingga acara selesai. Jadi, apabila di pertengahan pemaparan materi, Bapak dan Ibu guru ingin mengajukan pertanyaan, boleh pertanyaannya di chat di kolom Zoom. Lalu menunggu saat sesi tanya jawab dibuka, boleh juga Bapak dan Ibu guru untuk klik tombol raise hand untuk bertanya langsung ke narasumber atau kami bantu bacakan. Dan juga salah satu syarat untuk menjadi pemenang penanya terbaik adalah mengisi form evaluasi yang akan kami bagikan di akhir acara. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya juga untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu webinar Sapa Sekolah. Jadi webinar Sapa Sekolah yaitu adalah wadah untuk para guru dan juga praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan juga inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara atas dukungan Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, penerbit Gramedia Edukasi, Sipla Gramedia, dan juga Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, di antaranya seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia berkolaborasi dengan guru belajar Nusantara dengan narasumber yang ahli di bidangnya untuk mengupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi jangan ketinggalan untuk acara Sapa Sekolah di bulan-bulan berikutnya ya Bapak dan Ibu Guru. Oke, namun sebelum kita memasuki acara utamanya yaitu webinar, pada hari ini kita akan dengarkan terlebih dahulu sosialisasi bersama Akademi Sekolah Lestari yang akan dibawakan oleh Mbak Alfi. Mungkin saya sapa dulu Mbak Alfi. Oke. Mbak Alfi, mungkin tim, Oke. Halo Mbak. Halo iya, Mbak Febe. halo. Iya. Oke, siap. Bagaimana Halo Mbak Alfi? Mbak. Oke. Aman? Dah Oh, aman-aman Mbak. soalnya sinyalnya di sini kelihatannya agak merah, takutnya. Oke. Oke, semoga Oke, aman ya semoga Mbak. aman. Ya, semoga aman ya Hmm, Mbak. Oke, oke, kita silakan waktu langsung dan aja. tempatnya. Ah, Oke. oke Mbak. Baik. Terima kasih banyak Mbak Febelan. Siang hari ini panas-panas lagi puasa. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu Guru. Kebetulan namanya sama nih sama Bu Alfi ya. Yang hari ini bakalan sharing tentang assessment. Selamat siang Bu Alfi. Izin ya Bu, saya ada sedikit informasi nanti setelah ini Bu Alfi ya. Semoga
tetap semangat juga Ibu Bapak guru yang sedang berpuasa ataupun saat ini masih berlangsung kegiatan belajar mengajar gitu. Saya izin sambil share screen. Oke, jadi di sini mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu juga di materi hari ini kita belajar tentang asesmen, mendalami lagi lebih jauh apa kebutuhan murid, apa yang sedang murid alami, kesulitan apa yang dihadapi, Cara dan di sini kami juga mau memperkenalkan salah satu program kami untuk menjawab beberapa kesulitan-kesulitan dan kebutuhan murid, terutama dalam isu lingkungan hidup gitu ya Bapak Ibu guru, karena kita tahu akhir-akhir ini Em, biasanya cuaca udah nggak menentu. Kalau panas-panas banget, kalau hujan langsung banjir gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini menandakan bahwa saat ini iklim bumi sedang tidak baik-baik saja gitu. Maka dari itu, di sini kami Akademi Sekolah Lestari ada di bawah naungan Kompas Gramedia. Jadi bareng-bareng sama Kompas Gramedia ini sedang ingin membangun kepedulian terhadap lingkungan terutama dari generasi muda gitu ya Bapak Ibu guru. Jadi dari generasi siswa-siswi Bapak Ibu guru ini mau kita ajak yuk bareng-bareng kita peduli terhadap lingkungan gitu. Sebetulnya Akademi Sekolah Lestari ini berangkat dari isu-isu atau keresahan kita semua bahwa lingkungan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada masalah polusi, ada masalah sampah, masalah air, masalah lingkungan lainnya itu sedang ada saat ini di Indonesia dan kita em, menghadapinya setiap hari gitu ya Bapak Ibu. Ada banyak dampak yang kita rasakan dan saya juga yakin Bapak Ibu guru mau mengajak murid-muridnya, murid-murid kita semua untuk turut serta ambil bagian peduli kontribusi terhadap lingkungan. Nah, salah satu caranya bisa melalui Akademi Sekolah Lestari gitu. Jadi di Akademi Sekolah Lestari sendiri ada 3 pilar utama. eh, kita di sini kalau Bapak Ibu guru sering juga mendengar tentang SDGs gitu, ada tujuan SDGs atau tentang PHBS atau tentang P5 gitu ya. Jadi di sini kurikulum kami sudah terintegrasi dengan kurikulum dari Kemendikbud saat ini dan dari KLHK, apalagi terutama tentang sekolah adiwiyata gitu. Kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu sering mendengar gitu yang eh, tentang sekolah adiwiyata, PHBS, kemudian P5, di sini kami sudah terintegrasi di mana ada 3 pilar utama kami yaitu mengenai edukasi berkualitas untuk semua, sekolah hijau dan berkelanjutan, serta pikiran sehat tubuh kuat. Dan di tahun ini kami fokus di em, tiga topik yaitu tentang pengelolaan limbah, tentang perubahan iklim, dan tentang kesehatan fisik dan mental gitu. Jadi lagi zaman juga ya sekarang Bapak Ibu ada siswa-siswinya diperhatikan kesehatan mentalnya, kemudian kesehatan lingkungan, kesehatan fisiknya diperhatikan gitu. Kalau Bapak Ibu sering mendengar tadi ya PHBS, kemudian ada praktik P5, kemudian sekarang juga ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya Bapak Ibu. Itu kami sudah selaras dengan kurikulum-kurikulum tersebut seperti itu. Kemudian acaranya akan ngapain aja sih Mbak Alfi? Acaranya nanti kami akan roadshow ke beberapa sekolah di Indonesia. Kemudian ada pendaftaran untuk ikut. Jadi nanti program pembelajaran ini bentuknya setelah roadshow ada video-video singkat yang bisa ditonton gitu Bapak Ibu. Jadi video-video singkatnya ini juga menyesuaikan bisa ditonton oleh murid, siswa-siswi, bisa juga oleh guru. Jadi kami ada 2 kurikulum sesuai tadi ya. Kalau di assessment kita tahu bagaimana minat murid, kesulitan murid apa. Kalau di sini juga kita menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nanti yang mengisi videonya pun kalau anak zaman sekarang tahunya ada influencer-influencer gitu ya. Kemudian kalau untuk yang Bapak Ibu guru nanti akan ada akademisi atau dosen-dosen praktisi. Contohnya nanti ada dosen tentang perubahan iklim dari IPB, kemudian dari Universitas Multimedia Nusantara nanti akan mengisi juga. Jadi kita sesuaikan gitu sesuai jenjangnya. Nanti saat program pembelajaran pun akan ada aktivasi-aktivasi baik online maupun offline di sekolah-sekolah yang memang punya kepedulian lebih dan mau meningkatkan kontribusinya terhadap lingkungan gitu. Kemudian nanti akan ada lomba nih Bapak Ibu guru. Jadi bagi sekolah-sekolah yang mungkin langganan ikut Adiwiyata atau belum pernah ikut Adiwiyata, kemudian ingin ikut yang serupa tapi belum pede gitu untuk ikut Adiwiyata, boleh nih ikut eh, program Akademi Sekolah Lestari karena sudah selaras juga dengan program Adiwiyata. Jadi kalau Bapak Ibu guru sekolahnya atau siswa-siswinya memiliki inisiatif atau program misal tentang kompos, kemudian tentang
pengelolaan limbah, kemudian tentang praktik daur ulang sampah atau tentang ekoenzim, ekobrik, itu boleh banget didaftarkan. Nanti bisa dikompetisikan dan dapat banyak hadiah nanti. Nah, hadiahnya ada apa aja sih sebetulnya Mbak Alfi? Hadiahnya ada banyak ya, dari kami bangun perpustakaan di sekolah, kami lakukan perbaikan infrastruktur sekolah, kemudian difasilitasi untuk siswa SMA sederajat beasiswa ke kuliah atau konversi mata kuliah gitu. Itu bisa banget, dan nanti tentunya akan rekognisi di semua sosial media dan juga media publikasi dari Kompas Gramedia gitu Bapak Ibu. Dan kenapa sih harus bergabung? Karena itu tadi ya, kami sudah sejalan sesuai dengan kurikulum saat ini, PHBS, kemudian tentang makanan bergizi, isi piringku, itu juga termasuk dalam video pembelajaran kami nantinya, yang sesuai dengan rapor pendidikan dari Kemendikbud, seperti itu. Dan manfaat bagi sekolah nanti akan meningkatkan kredibilitas sebagai sekolah yang mendukung lingkungan hijau, kemudian berpeluang ikut kompetisi, lalu menerapkan upaya untuk menciptakan sekolah hijau dan mendukung adiwiyata, dan dapat akses ke komunitas jejaring kolaborasi nasional gitu, karena nanti akan kami gabung semuanya. Ada banyak proyek-proyek yang sifatnya nanti dilakukan secara nasional gitu, seluruh Indonesia bisa ikut. Dan bagi siswa nanti ada pengalaman langsung, ada portofolio tentang proyek lingkungan hidup gitu Bapak Ibu. Jadi siswa-siswinya nih yang sekarang mungkin belum melek, belum sadar lingkungan gitu, itu bisa banget kita dorong. Dan nantinya akan mendapat kesempatan untuk tadi ya mengikuti lomba kompetisi tingkat nasional dan tergabung ke komunitas seluruh siswa nasional gitu. Dan kemudian untuk Bapak Ibu guru nanti di kurikulum kami, di video pembelajaran kami ini juga ada bagaimana cara mengajarkan misal praktik hidup berkelanjutan kepada siswa, atau bagaimana cara mengajarkan hemat energi kepada siswa. Pembelajaran seperti apa yang bisa kita lakukan? Ini nanti ada materi-materinya juga, jadi sesuai dengan Bapak Ibu guru. Seperti itu. Kemudian nanti akan mendapat pelatihan untuk pembelajaran tentang lingkungan hidup ini sebagai pemenuhan jam pembelajaran Bapak Ibu guru. Dan juga memperluas kapasitas Bapak Ibu guru untuk mengajarkan tentang lingkungan hidup. Nah, untuk lini masa atau jadwalnya sendiri kapan dimulainya sih Mbak Alvina? Saat ini ASRI akan dimulai di tahun ajaran baru gitu ya Bapak Ibu, di Juli. Namun Bapak Ibu guru bagi sekolahnya yang tertarik bisa daftar mulai hari ini, khusus di webinar Sapa Sekolah. Jadi saya kirimkan di chat, bisa diakses saja formnya. Kalau Bapak Ibu guru ingin mendaftarkan sekolahnya, ingin mendaftarkan diri Bapak Ibu guru dan murid-muridnya, boleh langsung didaftarkan. Dan saat ini juga kami sedang mengadakan riset dan pembuatan konten ke sekolah-sekolah. Apabila sekolah-sekolah Bapak Ibu guru punya inisiatif hijau, punya inisiatif tentang lingkungan, boleh banget nih nanti mengabarkan saya, ada nomor saya di form yang saya share itu ya. Siapa tahu kita bisa main untuk bikin konten bareng. Atau apabila Bapak dan Ibu guru bersedia untuk terlibat riset kami mengenai lingkungan hidup ke siswa-siswi, boleh banget kontak saya juga, nanti kami adakan FGD untuk teman-teman SMA seperti itu. Nah, itu aja dari aku Mbak Feve. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Semoga em, hari ini lancar kegiatannya, dan apabila ingin ikut ASRI langsung daftar saja di em, ya form yang saya bagikan. Seperti itu Mbak Feve. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Alfi atas pemaparannya yang sangat informatif dan juga inspiratif ya mengenai Akademi Sekolah Lestari. Yakin sih wawasan yang telah Mbak bagikan juga itu menjadi panduan yang berharga ya bagi kami, terutama bagi sekolah-sekolah untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat, nyaman dan juga pastinya berkualitas. Nah, mungkin di sini ada Bapak dan Ibu guru atau peserta yang ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait sekolah asri ataupun pemaparan yang sudah Mbak Alfi sampaikan tadi. Mungkin kami persilahkan, boleh ketikkan di kolom chat. Langsung ada nih dari Bapak Ivan dari Malang nih. Mungkin Bapak Ivan mau eh, nanya langsung atau saya bantu bacakan nih. Halo Bapak Ivan. Oh, mungkin untuk mempersingkat waktu aku bantu bacakan aja kali ya. Baik, Bapak Ivan, ada pertanyaan nih. Selamat siang, Mbak. Izin bertanya terkait pendaftaran. Apakah yang mendaftar adalah pihak individu siswa atau pihak sekolahnya ya? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan untuk pertanyaannya. Saat ini atas nama sekolah ya Pak Ivan atau atas nama guru gitu. Jadi bisa atas nama guru atau atas nama sekolah karena di form pendaftaran yang saya bagikan itu ada perwakilan guru yang mengisi siapa gitu. Atau apabila mau siswa yang mengisi, misal siswa ini adalah ketua ekskul KIR gitu atau ketua ekskul pecinta alam gitu. Itu boleh banget juga Pak. Yang penting ada perwakilan, nama perwakilan yang mengisi gitu. Entah itu mungkin dari guru atau perwakilan siswa dari OSIS ataupun dari ekskul seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Alfi. Oke, mungkin kalau lihat dari pertanyaannya kayaknya udah sih ya. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang masih mau bertanya atau didiskusikan. Atau mungkin nanti kontak personnya bisa dicari di mana nih Mbak Alfi? Di form pendaftarannya sudah tersedia? Ya, Oh betul di gitu. form pendaftaran sudah tersedia. Baik, kalau kayak gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Alfi. Oke. Mungkin kita harus melanjutkan ke materi webinarnya. Baik, terima kasih Mbak Iya, Febe. terima kasih banyak Mbak Alfi. Selamat beraktivitas kembali Mbak. Baik, oke. Tadi kita sudah mendengarkan dari Mbak Alfi. Jadi memang hari ini narasumbernya dua-duanya bernama Alfi. Ada Mbak Alfi dan Ibu Alfi. Dua-duanya perempuan hebat yang sama-sama sharing informasi yang eh, informatif dan juga berkualitas tentunya. Sebelum kita memulai ke materi yang akan dibawakan oleh Ibu Alfi, jadi kita juga dari Gramedia Edukasi ingin kembali nih mengempanyakan bahwa kita ini mempunyai tryout online Liga Matematika 2025, yaitu sebuah kompetisi matematika berbasis asesmen interaktif yang didukung oleh buku asesmen interaktif Gramedia Edukasi Nusantara. Ajang ini memberikan kesempatan bagi siswa dari berbagai jenjang pendidikan untuk mengasah kemampuan matematikanya dan bersaing secara sehat, sehingga peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan juga mendalam. Baik, di sini juga ada jadwal-jadwal penting, yaitu pendaftaran sudah dibuka mulai 13 Februari sampai 25 Maret 2025, yang artinya masih dibuka nih kesempatan bagi Bapak dan Ibu guru untuk mendorong anak-anaknya untuk ikut dalam kompetisi Liga Matematika. Kemudian technical meetingnya akan diadakan 10 April 2025 dan juga pelaksanaan Liga Matematikanya sendiri itu berlangsung dari 15 sampai 16 April. Kemudian di tanggal 23 April akan ada pengumuman pemenangnya. Dan siapa sih yang boleh ikut? Pesertanya itu dari kelas 6 SD sampai kelas 12 SMA. Jadi soalnya pun akan kita bagi per kelas gitu. Dan juga ada total hadiah 28 juta, yaitu juara satu 1 juta rupiah, juara dua 500.000 rupiah, juara tiga 250.000 rupiah di masing-masing kelas. Dan ada bonus untuk sekolah terbaik akan mendapatkan satu paket perpustakaan digital Gramedia Edukasi sebagai bentuk apresiasi atas dukungan mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun syarat untuk mengikuti Liga Matematika 2025 yaitu yang pertama, pendaftaran dibuka dari tanggal 13 Februari sampai 25 Maret 2025. Setiap sekolah dapat mendaftarkan seluruh siswanya sesuai jenjang yang dilombakan. Kemudian siswa aktif memiliki NISN. Peserta diharapkan juga untuk memfollow akun Instagram Gramedia Edukasi. Kemudian juga setiap sekolah wajib mendaftarkan minimal satu guru pendamping. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, daftarkan diri siswa-siswi sekolah Bapak Ibu guru melalui link yang tertera di layar. Oke, baik. Sebelum memasuki acara utama, izinkan juga saya untuk membacakan beberapa tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama itu seluruh audio peserta akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi peserta yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat terlebih dahulu. Nanti akan kami berikan kesempatan di sesi tanya jawab untuk menanyakan langsung kepada narasumber. Kemudian form evaluasi dan presensi akan kami bagikan di akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan untuk materi kali ini mengenai asesmen menyenangkan dan bermakna yang berpihak pada murid akan dibawakan oleh narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Beliau adalah Ibu Alfi. Ibu Alfi menjabat sebagai Ketua BPP KGBN Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, mohon maaf. Ibu Alfi Lailatin adalah seorang pendidik yang berdedikasi dan memiliki pengalaman luas dalam dunia pendidikan. Sejak tahun 2020
2007, beliau mengabadikan dirinya sebagai guru di berbagai sekolah dasar, termasuk SDN, Penanggungan Malang, SDN Alang-Alang Caruban, dan juga SDN Ngumpul Jogoroto Jombang. Selain sebagai pendidik di sekolah, Ibu Alfi juga aktif dalam berbagai kegiatan profesional dan komunitas pendidikan. Beliau merupakan Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Provinsi Jawa Timur, serta terlibat dalam berbagai program pengembangan guru seperti instruktur PGP, guru pelatih, guru asesor, dan juga guru pamong dalam program Kampus Merdeka serta Kampus Mengajar. Dedikasinya dalam pendidikan juga membawa menjadi finalis inovasi pembelajaran tahun 2018 pembicara dalam berbagai seminar nasional dan kegiatan pendidikan lainnya. Sebagai seorang guru yang inovatif, Ibu Alfi berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang bermakna. Beliau telah menerbitkan 3 buku berjudul Melukis Kelas Kita, Melukis Asa Kita, serta beberapa tulisannya juga dimuat di berbagai media. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai tim dan program pendidikan, termasuk tim beasiswa GMB KGBN, tim SLC KGBN, serta pemandu WIT 2021. Dengan visi pembelajaran sepanjang hayat, Ibu Alfi berpegang teguh pada prinsip merdeka belajar, membangun ekosistem pendidikannya yang berdaya, dan membantu siswa serta rekan guru untuk terus berkembang. Melalui peran aktifnya dalam pendidikan, beliau berharap dapat berkontribusi dalam membangun generasi yang lebih cerdas, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat di era modern. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu Alfi, selamat siang Ibu, apa kabar? Halo Mbak Vanes, selamat siang. Suara Selamat saya siang aman kan? Ibu. Aman Ibu, Ya. aman. Oke, bagaimana Ibu? Sudah siap Ibu untuk memulai materinya Ibu? Oke, siap Mbak Vanes. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Alfi untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan Bapak Ibu guru semuanya selamat mengikuti acara webinar hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vanes. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman dari Gramedia ya. Jadi tadi juga ada Mbak Alfi ya, sama dari Asri. Terima kasih siang-siang gini atau di sebagian wilayah Indonesia udah sore ya, masih menyempatkan diri untuk belajar bersama. Baik, selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semuanya. Izin saya share, Mbak Vanes. Baik, Ibu sepertinya sudah dibantu oleh tim kami. Oke, siap. Kalau begitu saya stop ya. Iya. Oke, eh, baik. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sesi Sapa Sekolah kali ini, saya izin berbagi ya. Izin berbagi praktik baik saya dalam asesmen menyenangkan dan bermakna yang berpihak pada murid. Next. Oke, tadi udah disampaikan ya oleh Mbak Vanes ya. Mungkin kontaknya nih jadi Mbak ya, yang belum ya. Kontak saya ada di 0856 496 29320. Silakan juga admin Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok saya ya, Bapak Ibu. Oke, untuk kegiatan kita kali ini tujuannya di akhir sesi nanti diharapkan teman-teman bisa semakin memahami nih gimana sih asesmen yang menyenangkan dan bermakna tentunya yang berpihak pada murid itu. Oke, yuk kita mulai ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita hadir sepenuhnya, kita mindfulness dulu gitu ya sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang asesmen kita. Oke, di sini ada foto gitu ya. Ini masa remaja nih kayaknya ya. Ada 3 foto menurut teman-teman nih dari kaos yang saya pakai dan teman-teman saya. Apa sih yang teman-teman pikirkan? Mungkin ada yang kurang jelas bisa saya bacakan ya kaosnya ya. Kaosnya tuh ada tulisannya, mengapa banyak murid yang bersekolah tapi sedikit yang belajar. Silakan bisa dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu. Ini juga merupakan PR kita ya. Oke, ada Mbak Aresti nih. Karena mereka nggak tertarik dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, teman-teman yang lain, apa nih menurut yang teman-teman refleksikan dari kaos tersebut?
Dari Bu Prima, karena pembelajarannya kurang bermakna, karena membosankan, kata Pak Ivan dan juga Bu Nur. Oke, motivasi intrinsiknya kurang muncul dari Bu Anugrah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan di kolom chat. Nah, masuk ya, berarti ya nanti di tema kita kali ini ya, kurang menyenangkan gitu ya, sehingga muridnya jadi bosen. Oke, nggak termotivasi. Oke, yuk teman-teman, nanti kegalauan teman-teman, keresahan yang udah ada di kolom chat, nanti akan kita kaji bersama ya teman-teman ya di webinar kali ini. Oh, oke, bisa next. Oke, yuk kita kaji pertama ya. Ternyata asesmen itu emang nggak bisa ya, nggak bisa keluar, nggak bisa lepas dari yang namanya pembelajaran. Jadi kalau kita ngomongin asesmen di titik akhir gitu ya, ini nggak bisa kita ujuk-ujuk tarik, wah ternyata murid saya nggak berhasil ya, kenapa gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu dong step by stepnya melalui pembelajaran yang kita lakukan bersama murid. Oke, next. Nah, izin saya alarm lagi ya, teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman udah paham banget gitu ya. Tapi why not sih, apalagi bulan puasa ya. Di bulan puasa ini kita akan terus belajar gitu ya. Jadi teman-teman, kita ingat kembali tentang prinsip pembelajaran. Apa aja sih itu? Di sini ada 4. Gimana saat kita merancang pembelajaran, yang perlu kita lakukan adalah kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan belajar murid gitu kan ya. Apalagi murid kita tentu semuanya nggak ada yang sama, mereka unik teman-teman dengan karakteristiknya, perkembangannya, sehingga sebelum kita merencanakan skenario pembelajaran, kita perlu paham dulu. Si A ini sekarang udah masuk di level berapa nih? Si B dengan kebutuhan belajarnya udah butuh sampai level berapa nih? Nah, itulah teman-teman yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya pembelajaran yang kita rancang nanti memfasilitasi murid kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bahwa belajar itu nggak hanya di ruang kelas yang terbatas 4 tembok ruang dinding ini. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun, kata Ki Hajar mengatakan, semuanya adalah proses belajar. Semua yang kita temui adalah guru bagi kita semuanya. Sehingga akhirnya proses pembelajaran yang kita lakukan mendukung adanya perkembangan kompetensi dan karakteristik murid secara holistik. Karakter itu adalah PR kita yang utama ya teman-teman saat ini ya. Sehingga akhirnya murid kita nggak hanya mahir menjawab soal, tapi mereka juga mahir dalam menyelesaikan solusi dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itulah jawaban dari salah satu kaos tadi ya teman-teman ya. Itu juga adalah jawaban kenapa sih kalau zaman dulu tuh banyak banget lahir ilmuwan gitu ya, penemu-penemu yang luar biasa gitu. Padahal saat itu akses sekolah masih sangat terbatas. Sedangkan sekarang sekolah bahkan banyak yang udah gratis, fasilitas dari pemerintah, dari para pemerhati pendidikan, salah satunya dari Gramedia juga seperti tadi ya, luar biasa. Tapi kenapa gitu ya, murid-murid sekarang itu kok kurang termotivasi, mudah bosen gitu kan. Nah ini teman-teman PR kita. Sehingga akhirnya pembelajaran yang kita rancang berharap ini disesuaikan dengan konteks lingkungan. Biarlah teman-teman yang ada di Jawa Timur, mereka fokus dengan kejawa Timurannya. Biarlah teman-teman yang ada di Jawa Barat dengan ciri khasnya gitu ya. Sehingga akhirnya ketika mereka udah fokus gitu ya, mereka udah kenal dengan lingkungannya. Oh, ternyata aku di dataran tinggi loh. Kalau di dataran tinggi berarti aset apa nih yang bisa aku optimalkan? Nah, itulah yang harapan kita, teman-teman. Nggak perlu semuanya harus kayak Jakarta gitu ya, center nih, ibu kota negara kita. Enggak. Tapi ketika semua daerah fokus dengan aset yang dimilikinya, dengan lingkungannya, dengan kebudayaannya, dan tentunya kita nggak lepas dari peran serta orang tua dan masyarakat. Karena pendidikan itu nggak bisa hanya terjadi di lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, apalagi lingkungan keluarga. Ini adalah lingkungan yang pertama dan utama yang sangat mempengaruhi dari proses pembelajaran murid kita. Yuk, teman-teman, sekarang jangan mau capek sendirian. Libatkan keluarga, libatkan masyarakat. Sungguh indah ketika eh, Trisentra ini kerjasama gitu ya, mewujudkan suatu ekosistem pendidikan yang akhirnya murid kita selalu merasa bahwa dia selalu belajar gitu ya. Oke, bisa next. Nah, ini juga ya teman-teman ya, sekarang pendekatan ya yang sedang digaungkan oleh kementerian kita yaitu pendekatan deep learning.
Tentu pendekatan ini pun nggak lepas dari asesmen yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Di mana dalam pendekatan deep learning, teman-teman, ini sangat menekankan adanya pemahaman siswa yang mendalam. Jadi murid nggak hanya sekedar hafal secara teori. Mereka paham membuang sampah harus di mana, nak? Mereka bisa jawab soal harus di tempat sampah, Bu. Tapi yang perlu kita refleksikan gimana nih dengan aksi nyata mereka? Apakah lingkungan mereka udah bersih? Apakah mereka ketika membuang sampah udah di tempatnya? Nah, sehingga harapan kita teman-teman dengan adanya pendekatan deep learning ini, murid kita pun bisa semakin berpikir kritis. Mereka bisa menjadi solusi gitu ya dengan tantangan yang ada di lingkungannya. Lingkunganku sekarang sedang banyak sampah. Nah, mungkin tadi teman-teman bisa gabung ya di program aslinya Mbak Alf juga gitu kan ya. Jadi inilah teman-teman yang harapan kita dengan pendekatan deep learning ini, murid kita menjadi solusi. Mereka memiliki jiwa-jiwa ide yang kreatif, yang inovatif, yang akhirnya ide tersebut bisa mengatasi tantangan yang ada. Sehingga harapan yang pembelajaran yang kita harapkan adalah tentunya pembelajaran yang menyenangkan. Murid nggak merasa tertekan, murid nggak ada lagi yang merasa menderita belajar. Karena ini nggak sesuai dengan kebutuhan saya. Karena sebenarnya saya pengennya tuh belajar tentang misalnya ya, saya ingin belajar tentang iklim nih Bu. Sekarang iklim kita ini nggak pasti gitu ya. Tapi yang kita sajikan adalah justru sebaliknya. Murid harus belajar, harus menguasai nih misalnya ya tentang gimana sih kehidupan ekonomi yang seharusnya akan mereka bangun sejak dini gitu ya, sehingga akhirnya kelak mereka bisa menjadi manusia-manusia yang survive gitu. Nah, ini kan sangat bertentangan. Dan ini juga adalah salah satu jawaban dari refleksi kaos yang saya pakai tadi gitu ya. Karena nggak relevan sesuai dengan kebutuhan murid. Lanjut. Oke, nah di dalam pendekatan deep learning, Bapak Ibu izin salam ya, karena pastinya teman-teman udah sering banget mendengarkan gitu ya. Ada 3 prinsip teman-teman yang mendasarinya. Yang pertama adalah mindful learning. Gimana dalam pembelajaran itu kita sebagai guru harus paham bahwa Tuhan menciptakan setiap anak itu nggak ada yang sama. Mereka unik, seperti sidik jari kita gitu kan. Tapi justru melalui pendidikan inilah teman-teman harapan kita, murid kita bisa semakin tumbuh subur, bakat, potensi, keunikan dari yang sudah Tuhan gariskan untuk mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa tumbuh menjadi profesor pada bidangnya masing-masing. Izin saya ambil dari kata Cak Don. Dan yang kedua adalah meaningful learning. Gimana tugas kita selanjutnya ketika kita udah paham, oh menurut saya unik, menurut saya nggak ada yang sama. Jadi saya harus gimana nih? Tugas kita dalam mendorong biar murid kita semakin berpikir, mereka semakin kritis, mereka semakin paham. Melalui apa? Mereka selalu kita libatkan, teman-teman. Di setiap kegiatan, mereka selalu kita libatkan. Gak melulu kita adalah aktor utama di kelas, enggak. Kalau seperti itu nanti yang terjadi adalah kita capek sendirian. Murid kita nggak merasa memiliki apa yang kita lakukan. Sehingga yang kita perlakukan adalah membangun rasa memiliki pada diri murid kita. Murid kita libatkan sehingga akhirnya oke, aku loh yang usul, aku loh ikut bersuara di awal, aku loh ikut menyampaikan unek-unek gitu kan. Sehingga akhirnya murid kita selalu merasa memiliki dari proses pembelajaran yang kita lakukan bersama. Dan akhirnya apa? Akhirnya murid paham. Oh, ternyata aku harus belajar nih tentang misalnya ya, saya kemarin habis mengajari murid saya tentang transformasi energi. Oh, ternyata dari transformasi energi itu murid saya ajak membuat senter sederhana dari barang bekas dari botol gitu ya. Dengan botol, mereka pakai baterai, ada kabel, ada saklar gitu kan. Oh, ternyata ketika saya belajar tentang transformasi energi ini, ternyata energi ini sangat terbatas gitu ya. Sehingga saya harus berhemat dong. Sehingga ketika saya punya baterai, saya lampu mati gitu misalnya, saya ada eh, bahan-bahannya, saya bisa nih menggunakan bahan-bahan tersebut. Nah, inilah teman-teman yang kita harapkan. Jadi antara sekolah dengan masyarakat ini nyambung. Jangan sampai sekolah mau berjalan ke kiri,
rumah masyarakat berjalan ke kanan. Ini nggak akan terjadi satu titik pertemuan gitu kan. Jadi sekarang yuk mulai dari merumuskan visi, merumuskan misi, eh, bikin skenario pembelajaran, kita selalu libatkan gitu ya. Sehingga akhirnya apa yang murid kita dapatkan di sekolah ini sangat relevan dengan kebermanfaatannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu biar murid gak bosen gitu ya. Ini teman-teman, yuk kita mulai ngajarin mereka dengan joyful learning. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu nggak hanya pembelajarannya sifatnya, mohon maaf nih ya, mungkin yang lagi ngetren tuh huru hara gitu ya. Yang penting ada, misal ada ice breaking. Yang penting murid kita ajak nyanyi. Tapi ketika ice breaking atau hal-hal tersebut nggak nyambung, itu juga murid nggak merasa relevan teman-teman. Karena kita harapkan pembelajaran ini adalah murid ketika mereka udah senang gitu ya, udah nyaman gitu ya. Akhirnya murid semakin termotivasi. Murid makin meningkatkan peluang mereka dalam keberhasilan. Nah, tepat banget nih ya yang disampaikan juga oleh Pak Ahmad. Jadi di sini dibutuhkan murid bisa hadir sepenuhnya, baik fisik ataupun psikologisnya. Inilah PR kita, teman-teman. Oke, next. Sehingga dalam prinsip assessment, teman-teman, perlu kita pegang, yaitu yang pertama adalah berkeadilan. Sangat nggak adil ketika murid kita yang ada di level 1 kita samakan mereka semuanya harus mengikuti level kelima gitu ya. Sedangkan murid kita yang ada di level 7 harus mengikuti yang level 5. Sehingga akhirnya dalam sebuah assessment ini harus adil. Kita nggak terbias bahwa biar adil harus sama, enggak gitu kan. Tapi kita perlu perhatikan nih latar belakang murid kita, identitas mereka, kebutuhan, atau mungkin kita punya murid-murid yang kebutuhan khusus juga. Jadi mereka pun butuh asesmen yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Dan dalam melakukan assessment, kita harus objektif. Ini didasarkan atas informasi yang faktual. Nah, untuk bisa ini nanti akan kita kaji juga ya harus gimana nih gitu kan ya. Sehingga akhirnya nanti diharapkan hasil belajarnya pun mencerminkan proses pembelajaran yang mereka lakukan. Dan tentunya asesmen harus edukatif sifatnya. Setelah asesmen, kita nggak selesai tugas kita gitu ya. Tapi di sana yang nggak kalah pentingnya adalah perlu adanya umpan balik, teman-teman. Baik dari guru, murid, maupun juga orang tua. Sehingga akhirnya proses belajar ini saling berkesinambungan gitu ya. Nggak hanya selesai dalam proses atau dalam asesmen, tapi kita masih lanjut dalam umpan balik. Dan diharapkan setelah umpan balik ini pun ada proses yang namanya tindak lanjut saling berantai gitu ya teman-teman. Next. Oke, nah untuk itu sebelum merancang gitu ya teman-teman ya, yuk kita bisa gunakan salah satu teori yaitu backward design. Jadi sebelum kita misal nih ya, kita mau ngapain sih sebenarnya gitu kan. Nah, di sini saya kasih perumpamaan yang mudah nih, misal sekarang saya posisi ada di Jombang, Jawa Timur. Saya mau ke Jakarta. Nah, ini saya harus tahu nih tujuan akhir saya mau kemana gitu kan. Kalau saya mau ke Jakarta, saya harus misal nih, saya harus lewat Kediri, saya lewat Jogja gitu kan. Tapi ketika saya mau ke Jakarta, saya lewat Banyuwangi, saya harus ke Palu dulu. Ini kan kayaknya saya nggak sesuai dengan tujuan awal saya. Jadi ini segala sesuatu teman-teman, apapun itu. Yang terpenting adalah kita tahu dulu tujuan ini mau kemana gitu kan. Nah, sehingga kita paham, oke, misal kalau kemarin saya ngajak murid saya belajar tentang transformasi energi. Saya ajak mereka membuat senter sederhana dari barang bekas. Saya harus tahu apa nih harus murid-murid saya ketahui, apa yang harus dipahami, dan apa nih yang harus murid saya lakukan ya, biar mereka paham bahwa dari senter ini ada perubahan energi dari kimia menjadi energi cahaya, bahkan kalau lama nanti juga akan menghasilkan energi panas. Sehingga nantinya ketika kita udah paham tujuan kita mau kemana, murid kita pengennya tuh bisa apa sih gitu ya. Sehingga akhirnya nanti ini pun akan runtut juga dengan asesmen yang akan kita lakukan. Kita mau ngapain nih untuk mengukur? Ini penting banget teman-teman. Jadi jangan disepelekan kekuatan assessment gitu ya. Karena kalau kita nggak melakukan assessment, kita nggak paham berapa prosentase nih pemahaman murid kita gitu kan. Dan tentunya dalam assessment ini kita perlu objektif dan konsisten.
Nah, setelah kita paham tujuan kita mau kemana, kita mau ngerencanain asesmennya itu lewat apa, dengan cara yang bagaimana, baru kita membuat desain, kita aksi gitu ya. Dan tentunya aksi itu diharapkan adalah kita semakin mendukung pemahaman murid kita, gak hanya sekedar konsep. Tapi gimana cara mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga aktivitas ini, teman-teman, ini diharapkan harus runtut nih, harus runtut, harus saling terkait gitu ya teman-teman ya. Dan tentunya juga kita optimalkan sumber daya yang ada, yang pas. Kita nggak harus menggunakan sesuatu yang wow kok teman-teman. Justru dari lingkungan kita yang ada kita optimalkan gitu ya. Kita buat semenarik mungkin, memberdayakan segala aset yang kita miliki. Next. Nah, ini dia. Ini udah mulai bocor-bocor nih ya. Yuk fokus-fokus yuk teman-teman. Nah, cara memulainya teman-teman, kita kaji dulu gitu ya. Dan kita petakan. Misal nih, dalam satu semester ada 4 TP. Nah, dari 4 TP ini kita maunya yang mana nih yang pertama gitu kan ya. Kedalamannya yang mana nih yang butuh waktu yang lebih lama. Nah, setelah kita melakukan pemetaan, kita kaji TP-TP-nya, kita melakukan asesmen awal. Ini penting banget. Karena apa? Karena dengan melakukan asesmen awal, kita nantinya bisa memfasilitasi kebutuhan murid kita sesuai dengan levelnya tadi, teman-teman. Dan tentunya murid kita ini senengnya itu yang gimana sih, gitu kan? Melalui apa? Melalui asesmen ini. Asesmen awal nggak harus kita kasih mereka soal, enggak. Tapi harus gimana nih? Nanti deh kita kulik lagi ya di slide berikutnya. Dan selanjutnya, teman-teman, kita ajak yuk murid kita bersepakat gitu ya. Murid saya masih SD loh, masih TK loh Bu Alfi, apa mereka udah bisa ya? Tentu bisa banget teman-teman. Nah, paling enggak, misal nih teman-teman kasih mereka ini loh langkah-langkah kita nantinya. Gimana nak? Setuju? Atau mungkin ada ide nih? Nah, itulah teman-teman cara kita melibatkan murid kita di jenjang dasar, di jenjang yang lebih harus memantik gitu kan ya. Kemudian setelah itu kita gali ide kegiatan yang diferensiasi yang bermakna tentunya. Dan tak kalah pentingnya tentu dengan menggunakan pendekatan deep learning. Kita gali ini pun jangan mau sendirian, kita libatkan murid kita. Nah tadi ya, mereka kita udah ajak nih mereka di kesepakatan ATP-nya. Lalu, nah ada ide, kita mau ngapain nih? Nah, setelah itu untuk penilaiannya pun biar nggak ada dusta di antara kita, gitu kan ya. Ini kita kembali lagi, kita perlu ada kesepakatan dengan murid. Kita libatkan murid kita. Dan setelah refleksi, setelah mohon maaf, setelah penilaian, jangan lupa refleksi teman-teman. Karena ini adalah kunci untuk aksi kita yang lebih baik selanjutnya. Ini kenapa Bu Afi kok diberi nama Suara Hatiku? Oke, dan nanti kita kulik ya di slide berikutnya. Oke, next. Nah, ini nih teman-teman ya. Ini yang selalu saya jadikan alarm. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, murid yang bahagia dan berdaya. Jadi teman-teman, kalau mau melakukan sesuatu itu harus bikin murid kita tuh awalnya tuh udah penasaran dulu gitu ya. Nyalakan tanda tanya. Karena dengan menyalakan tanda tanya, bikin murid kita tergoda, itu mereka kan semakin penasaran dengan apa yang kita ajak selanjutnya. Sehingga kita harapkan murid-murid kita dalam mengikuti pembelajaran, mereka selalu happy dan mereka selalu berdaya. Oke, next. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama adalah kita kaji dan kita petakan dari tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya nih ya. Ini misal nih, ini pun saya nggak mau sendirian. Saya libatkan juga nih dari beberapa guru mapel. Gitu ya. Sehingga akhirnya antar mapel pun diharapkan kita bisa saling berkolaborasi. Kalau hanya butuh satu kegiatan untuk banyak mapel, kenapa harus banyak kegiatan gitu ya? Tapi sifatnya hanya di permukaan yang dikatakan di dalam pendekatan deep learning, satu kegiatan, tapi murid-murid benar-benar jebur, benar-benar murid itu fokus gitu ya, menyelami sampai akarnya. Oh, ternyata ini loh. Oke, lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kan, asesmen nggak harus dengan kertas gitu ya, dengan soal-soal enggak. Tapi di sini misal nih, ini yang saya gunakan adalah saya mengajak murid saya bercerita. Ketika saya pengen tahu kemampuan murid saya dalam bercerita.
Sehingga akhirnya dalam asesmen awal ini kita paham kebutuhan murid kita ini utamanya tuh yang mana ya, gitu kan? Karena inilah teman-teman yang akan kita jadikan sebagai pijakan awal kita dalam merancang desain pembelajaran. Sehingga akhirnya keragaman, keunikan yang ada di kelas bisa kita fasilitasi dengan baik. Next. Nah, selanjutnya kesepakatan ATP. Nah, ini nih, ini murid-murid udah saya ajak nih mereka nih ya. Gimana nih, Nak? Ada ide, ada masukan gitu ya. Sehingga akhirnya murid selalu kita beri kesempatan mereka menyampaikan ide-ide kreatifnya. Nalar kritisnya juga kita bangun, kita pantik. Mereka selalu kita libatkan. Termasuk juga dalam menentukan tujuan pembelajaran apa sih yang akan kita capai enak gitu kan. Dan utamanya murid kita nantinya pun akan memiliki rasa tanggung jawab. Oke, next. Nah, ini dia teman-teman. Selanjutnya adalah yuk kita gali ide kegiatan diferensiasi yang bermakna gitu ya. Yang bisa saya lakukan biasanya nih ya. Kalau kegiatan yang semester kemarin misal nih, saya rasa masih pas, masih cocok. Why not? Nggak masalah. Ya udah itu saya pakai gitu ya. Ini hanya aksinya ya, tapi untuk kita memfasilitasi kebutuhan murid tentu kita sesuaikan lagi. Karena tiap tahun tentu kita mendapat PR dengan murid-murid yang berbeda lagi gitu kan. Lalu teman-teman atau ya seperti kegiatan webinar Sapa Sekolah, ini adalah salah satu cara nih yang bisa teman-teman lakukan untuk meng-ATM. Nggak masalah, teman-teman nggak harus selalu kegiatan itu inovatif, pur murni dari teman-teman sendiri gitu kan ya. Tapi kita juga bisa nih belanja ide gitu ya dari kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Dan tentunya dalam ide-ide tersebut teman-teman kita sesuaikan juga nih dengan kebutuhan. Tentunya ini saya lakukan ketika saya sudah melakukan refleksi dengan murid saya. Oke, next. Oke. Nah, di penilaian pun saya selalu melibatkan murid saya. Jadi yang pertama saya lakukan ini saya sampaikan dulu. Nah, untuk materi transformasi energi, kalian diharapkan bisa paham ya apa sih energi itu, apa sih transformasi energi itu, contoh-contohnya apa aja sih, manfaatnya apa aja sih, terus kita bisa melakukan aksi apa nih dalam kegiatan transformasi energi. Nah, ini perlu kita sampaikan teman-teman. Sehingga akhirnya kita bisa menyampaikan kegiatan yang bermakna itu nanti murid kita ajak ngapain ngapain aja sih. Sehingga murid paham. Oke, dalam EDE. Nah, ini bisa nih ya. Jadi jangan sampai kita bingung. Aku mau ngapain lagi nih ya setelah ini, gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman, ya kita juga bisa nih sharing dan bersepakat gitu ya. Kalau muridnya misal masih unyu-unyu, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Misal nih, nah untuk kegiatannya kita mau ngapain nih? Kita mau bikin proyek kah? Kita mau praktik kah? Kita mau bikin konten kah? Atau kita mau diskusi? Nah, ini misal nih kita kasih menu-menu prasmanan. Mereka pilih yang mana gitu kan. Dan tentunya kita juga selalu refleksi dan tindak lanjut yang kita lakukan di dalam aksi pembelajarannya. Oke, next. Nah, ini yang tak kalah pentingnya teman-teman. Kenapa saya kasih nama suara hatiku gitu kan ya? Karena refleksi ini sifatnya tertutup. Dalam arti apa? Murid nggak perlu nuliskan namanya gitu kan ya. Murid bebas menyampaikan unek-uneknya gitu kan. Karena apa teman-teman? Karena yang butuh refleksi itu nggak hanya murid. Justru kita sebagai guru. Kita ini butuh refleksi terlebih dulu gitu ya. Dalam ngajarnya ini saya gimana sih? Anak-anak udah paham belum? Anak-anak udah merasa bermanfaat nggak gitu kan? Sehingga akhirnya refleksi inilah teman-teman yang saya gunakan untuk aksi saya selanjutnya. Next. Oke, ini teman-teman misal nih ya. Jadi dalam assessment ini nggak hanya dalam pembelajaran gitu kan ya. Sebenarnya dalam P5 ini pun bisa kita lakukan.
misal nih ya, kita lakukan ini saya ada contoh gitu ya. Nanti mungkin kita putarnya di akhir aja ya. Nanti ya setelah saat ini selesai, baru kita lihat nih ya, apa nih yang udah saya lakukan bersama murid saya gitu ya. Sehingga asesmennya ini bermakna banget teman-teman. Gak hanya sekedar asesmen yang sifatnya adalah kita oriented pada nilai, enggak. Misal nih yang pertama saya ajak mereka pengenalan dulu gitu kan ya. Kemudian saya ajak mereka untuk observasi gitu kan. Dan ini teman-teman yang diharapkan pembelajaran saat ini. Jadi misal nih ya, yang dulu kita hanya sekedar menyampaikan PPT, misal ya, atau sekedar anak hanya diajak membaca, anak hanya diajak untuk mengerjakan tugas yang ada di buku. Sekarang kita beralih, yuk, anak-anak kita ajak mereka untuk observasi, untuk mengamati, untuk melakukan aksi gitu ya. Sehingga akhirnya nanti tentu perlu ada yang namanya refleksi dan tindak lanjut. Oke, next. Nah, yuk, sekarang kita mulai ya masuk di puncak kita, yaitu asesmen yang menyenangkan dan bermakna yang berpihak pada murid. Next. Oke, nah ini teman-teman, ini salah satu strategi ya yang saya gunakan. Ini sebenarnya di zaman COVID udah dipakai. Tapi inilah yang terus saya amini, saya yakini gitu ya, yang terus saya ikhtiarkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang saya lakukan bersama murid saya. Next. Oke, yang pertama teman-teman adalah memanusiakan hubungan. Nah, teman-teman lihat ya, di sini ini sebenarnya kita lagi belajar dengan salah satu narasumber. Jadi saat kita mau belajar, ini kita nggak hanya ajak murid kita, gitu ya. Karena kalau hanya murid tuh biasanya mereka kadang lupa, gitu ya. Tapi ketika kita libatkan juga orang tua, gitu kan, maka di sini akan ada kekuatan yang lebih dahsyat, teman-teman, akan lebih terkait, gitu kan. Dalam praktik pembelajaran, teman-teman, yang kita orientasikan utama adalah murid-murid dan murid kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah adanya relasi yang positif, gitu kan? Kita saling paham, guru, murid, dan orang tua. Jadi di sini teman-teman ada sebuah jargon dari Bu Ella, yaitu semua murid, semua guru. Saya nggak harus saya jadi murid, tapi ketika saya belajar dari murid saya, gitu ya, misal nih, saya belajar dari kegigihan mereka. Kemarin ada murid, ada kelompok yang ketika praktik mereka gagal gitu ya. Ternyata baterainya panas, tapi mereka nggak menyerah. Mereka tetap antusias nih bikin biar senternya bisa nyala. Dari sanalah sebenarnya saya belajar dari murid saya. Ada relasi positif di sana, teman-teman. Kita saling tergantung. Oke, next. Next. Oke, nah ini teman-teman yang saya lakukan dari proses memanusiakan hubungan, dari sebuah hubungan yang positif. Nah, ini yang pertama saya lakukan adalah saya menentukan dulu nih orientasi kesiapan belajar murid saya. Murid saya udah belajar masuk di level berapa nih? Gitu kan. Ini adalah ketika saya minta mereka ini nih habis mereka lihat hasil karya murid, mereka menceritakan pada pasangannya, dan ini pun dilakukan secara bergantian, jadi mereka akan menyampaikan secara bergantian dengan teman-temannya yang lainnya. Lalu saya pahami juga kesiapan dari psikososial murid saya. Ada beberapa murid yang memerlukan kebutuhan pelayanan ekstra ya teman-teman ya, ikhtiar, jadi mereka pun otomatis nggak bisa ngikuti level yang sama dengan teman-teman yang lain gitu ya, tapi benar nggak masalah gitu teman-teman, justru mereka lah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita. Lalu saya juga cari informasi tentang perkembangan anak gitu kan ya. Karena anak di sekolah ini kan nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa seketika gitu ya. Ketika murid kita kenapa anak ini suka guyon, kenapa anak ini nggak fokus gitu kan. Ini tentu ada rentetan di perjalanan mereka dari rumah gitu ya. Ada apa nih dengan kegiatan mereka sebelumnya. Inilah teman-teman yang perlu kita pahami. Jadi pembelajaran pendidikan itu nggak bisa hanya terjadi di ruang kelas, nggak bisa. Ini semuanya saling terkait. Sehingga saya juga menyediakan waktu untuk berbincang dengan orang tua dan murid. Saya nggak malu untuk memanggil orang tua. Saya nggak sungkan untuk memanggil mereka. Karena apa? Karena sifatnya di sini kita sharing, kita nyari solusi. Jadi di sana saya nggak menulis murid dengan kasus apa, enggak. Tapi saya kasih
kegiatan seperti ini adalah ikhtiar menuju anak soleh, sehat, cerdas. Karena apa? Karena di sini kita ingin mencari solusi. Kita di sini bikin kesepakatan. Ada tanda tangan orang tua dan murid. Kita bikin rencana bersama, teman-teman. Next. Saya juga melakukan yang namanya assessment awal. Nah, kenapa? Karena di sini teman-temannya akhirnya saya gunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan pembelajaran dan kebutuhan murid saya. Ada beragam cara yang bisa kita lakukan, teman-teman. Kita libatkan murid juga dalam membuat kesepakatan kelas. Misalnya, ini di gambar yang kedua, ini murid kegiatan UTS gitu ya, PTS. Tapi saya nggak hanya ngajak mereka untuk menyelesaikan soal nggak. Kan mereka pakai nomor-nomor ujian kan ya. Ini kegiatan saat itu saya ajak mereka untuk kunjungan ke tempat usaha orang tua. Karena relevan dengan materi pada saat itu. Anak belajar tentang kegiatan ekonomi. Anak belajar untuk menyampaikan paragraf narasi. Di sana anak belajar tentang matematika. Matematikanya di sana, anak-anak belajar tentang uh, berapa sih pendapatannya orang tua tersebut gitu ya, ketika mereka menjalankan kegiatan ekonominya. Karena kebetulan saat itu ada orang tua yang punya di sini mereka punya usaha yaitu ini nih, tali rafia. Nah, tali rafia kebanyakan simpel gitu ya. Tapi ketika tali rafia dari pabrik mereka gulung kecil-kecil, mereka distribusikan di toko-toko gitu ya. Ternyata ini juga jadi sebuah peluang usaha, teman-teman. Nah, setelah itu saya juga libatkan murid saya nih. Ini saya minta mereka saat menentukan tema. Jadi tema pun nggak ujuk-ujuk, tapi saya libatkan murid saya. Oke, next. Yang kedua, yang kedua teman-teman, adalah memahami konsep. Di mana dalam praktik pembelajaran yang kita harapkan adalah pembelajaran ini akhirnya bisa memandu murid, nggak hanya sekedar paham konten, paham teori, paham konsep, enggak. Tapi mereka juga menguasai pemahaman konsep yang mendalam. Ingat tadi teman-teman, pembelajaran yang bermakna, deep learning. Sehingga akhirnya diharapkan dari konsep tersebut, mereka akhirnya bisa menerapkan dalam konteks mereka yang sebenarnya, dalam kehidupan nyata mereka. Pada kegiatan itu, murid ini, anak-anak, saya ajak mereka kunjungan ke salah satu cagar budaya yang dekat dengan sekolah kita. Bu Alfi butuh dana dong, karena dekat ya kita naik sepeda aja. Saya di sini otomatis tanggung jawabnya lumayan ya. Muridnya di situ ada kisaran 30-an. Jadi ya saya libatkan juga orang tua, bergantian yang ikut memandu gitu kan ya teman-teman. Oke, next. Nah, untuk memahami konsep teman-teman, beberapa yang saya lakukan adalah saya menyusun serangkaian aktivitas belajar berdasarkan pada kebutuhan murid, karena itu kunci teman-teman. Ini yang selalu kita ikhtiarkan teman-teman. Sesuai nggak ini dengan kebutuhan murid gitu. Nah, ini lihat nih. Jadi ini juga mungkin sebagai simbol ya kita. Ketika murid belajar ternyata hasil dari batu yang sama seperti inilah kita pelajarannya seperti yang saya katakan tadi gitu kan. Nah, ini misal nih, ini saat murid market day gitu ya. Market day dari proses pembelajarannya gitu kan ya. Mereka bisa saling, ternyata proses pembelajaran ini nggak hanya terikat pada salah satu mata pelajaran, enggak. Apalagi keuntungan saya sebagai guru SD, sebagai guru kelas, otomatis banyak mata pelajaran yang saya bawa gitu ya. Sehingga dalam satu kegiatan, satu aksi, saya udah bisa mencapai beberapa TP. Saling terintegrasi, mendalam teman-teman. Dan akhirnya bermakna. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Ini. Nah, ini. Saat mereka belajar di salah satu dari kegiatan ekonomi wali murid gitu ya, orang tua murid, tali rafia. Nah, di sini mereka semakin paham tentang konsep. Oh, ternyata kegiatan ekonomi yang kelihatan receh gitu ya. Tapi ketika kita fokus, ini menghasilkan loh gitu kan. Nah, begitupun juga teman-teman dalam aksi pembelajaran ini. Ini karena di Jombang ada Mbak Santi ya di Sanggar Hijau Indonesianya, kami pun belajar dengan komunitas si besuk.
Nah, di sini kita saat itu kita belajar bikin ekoenzim, pupuk dari buah-buahan, teman-teman. Kita berkolaborasi sehingga akhirnya kegiatan ini nggak hanya sekedar paham secara konten, tapi murid-murid juga semakin paham di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Next. M yang ketiga, teman-teman, adalah memilih tantangan. Nah, praktik pembelajaran yang kita harapkan nantinya adalah bisa memandu, bisa memfasilitasi murid kita. Akhirnya mereka bisa menguasai keahliannya. Saya ini ternyata seneng apa sih gitu kan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita pengen tahu gitu ya, sebenarnya apa sih hal yang paling disenangi si A ini gitu kan ya. Atau bahkan si A ini fokusnya cenderungnya tuh ke hal apa sih gitu ya. Ini saya dapatkan dari bapak saya. Saat beliau bercerita, sebenarnya eh, bakat potensi anak ini bisa kita lihat dari kecil. Beliau saat itu cerita suka bermain kereta-kereta, gitu ya, main kereta. Ternyata akhirnya beliau juga bekerja di PT KAI. Ketika saya refleksi di dalam diri saya sendiri, zaman saya SD dulu emang saya juga suka main guru-guruan gitu ya. Siapa nih yang jadi guru, siapa yang mari murid, jadi murid, kita tebak-tebakan gitu kan. Jadi teman-teman, ketika murid kita, mereka betah, mereka seneng, mereka semakin tereksplor, semakin berdaya. Ternyata hal itulah teman-teman, keahlian itu adalah bakat yang ternyata perlu kita asah sejak dini teman-teman. Tentunya melalui apa? Melalui proses yang berjenjang. Tantangannya pun semakin naik nih levelnya. Sehingga yang diharapkan adalah mereka semakin merasakan kebermaknaan dari proses pembelajaran yang mereka lakukan. Oke, next. Oke, yang saya lakukan tadi dalam memilih tantangan, kembali lagi, kita bikin kesepakatan, gitu ya teman-teman ya. Kesepakatan kita lakukan, kita libatkan murid, gitu ya. Selanjutnya dari kesepakatan inilah kita menyediakan beragam pilihan. Nah, misal nih ada yang mau praktik, ada yang mau diskusi, gitu kan. Tentunya refleksi ini perlu kita lakukan bersama. Ini pakai apa nih Bu Afi? Ini saya juga pas eh, mencoba gitu ya. Saya praktik juga menggunakan papan putih gitu ya. Ini salah satu cara dari Jepang yang pernah saya ikuti teman-teman. Jadi penggunaan papan putih ini gitu ya untuk menyampaikan hasil diskusi, hasil ide mereka. Dan selanjutnya teman-teman, ini juga murid kita berikan kesempatan mereka untuk bisa mengaktualisasikan diri mereka sesuai dengan tahap perkembangan tentunya. Jadi nggak ada yang sama gitu kan ya. Mungkin nih yang pertama di sini, Bu, ini kan kegiatannya sama, Bu. Mereka diajak bikin ekoprint saat itu gitu ya di tas gitu. Tapi kan dari sini mereka berkembang sesuai dengan perkembangannya. Nggak harus sama kan. Jadi misal nih yang hanya masih bisa menata tanpa ada variasi, Bu Endot nggak masalah. Tapi ketika mereka udah bisa mulai mencampurkan bunga ini nih yang bagus, dikasih daun ini, nanti biar simetris, biar harmonis. Nah, seperti inilah teman-teman. Kegiatan yang sama, tapi perkembangan murid bisa terfasilitasi. Oke, next. M selanjutnya adalah membangun keberlanjutan, teman-teman. Yang seperti saya katakan di awal. Jadi kegiatan pembelajaran itu nggak bisa berhenti stagnan di salah satu materi, di salah satu TP nggak bisa. Yang kita harapkan ini semuanya saling berkelanjutan ya, sehingga akhirnya murid kita mengalami rute pengalaman belajar yang semakin bermakna. Dan tentunya itu juga nggak lepas dari yang namanya umpan balik. Oke, next. Nah, yang saya lakukan teman-teman di sini adalah misal nih ya, nah ini nih, ini ngapain nih Bu Alfi muridnya? Ini yang sering saya lakukan teman-teman di pembelajaran. Jadi di awal biar mereka juga tahu rute belajarnya, ini anak-anak saya ajak mereka bikin peta konsep. Mind mapping. Ini penting banget, teman-teman. Ini nggak harus dilakukan sendirian. Berkelompok pun banyak nggak masalah. Nah, dalam kegiatan mind mapping inilah, teman-teman, ketika ada yang kurang pas, gitu ya, atau mungkin mereka memiliki tantangan tertentu, disinilah tugas kita, teman-teman, untuk selalu memberikan pertanyaan pemantik. Ingat ya, jangan langsung jawab. Tapi pantik, pantik, pantik terus, gitu kan ya. Sehingga akhirnya dari pemantik itulah bernama kritis murid juga semakin tumbuh.
Dan ini juga kalau tadi suara hatiku gitu ya, tapi saya juga punya yang namanya pohon refleksiku. Dan ini salah satu media yang saya beli. Yang lainnya kita buat bersama. Nggak hanya dengan murid, tapi juga dengan wali murid saya libatkan, teman-teman. Ini kita lakukan secara berkala, teman-teman, untuk bisa mengetahui gitu kan ya. Untuk bisa juga kita gunakan untuk asesmen kita berikutnya harus gimana nih. Nah, selanjutnya, nah ini yang saya katakan tadi ya, kita harus selalu menggali aja teman-teman ya, karena anak itu kalau mau apa nggak harus selalu kita kasih langsung ikannya gitu ya, tapi kita kasih aja mereka umpan dan kailnya dulu. Karena apa? Karena disinilah kita memberikan ruang kesempatan mereka untuk berpikir, untuk semakin mengasah otak mereka, kemampuan mereka, teman-teman. Oke, next. M yang kelima adalah memberdayakan konteks. Nah, sehingga teman-teman dalam praktik pembelajaran yang tentu nanti ketika kita tarik adalah tentu hubungannya dengan assessment gitu ya. Di sini teman-teman kita libatkan sumber daya. Bu Alfi, apa ini hanya ngajak terus ya? Enggak. Sebenarnya ini mereka bawa LKPD gitu ya, bawa LK. Ini pun sebenarnya juga salah satu cara saya untuk melakukan assessment. Assessment nggak harus mengerjakan soal, nggak harus teori. Tapi ini misal nih mereka sedang kunjungan di pabrik tahu. Nah, ini juga naik apa Bu? Naik sepeda. Gitu kan ya. Nah, ini kita optimalkan teman-teman aset yang ada di lingkungan sekitar. Itu ya teman-teman ya. Oke, next. Next. Nah, yang saya lakukan teman-teman, ini misal ya teman-teman ya, saat itu kebetulan ini anak-anak ngapain nih? Ini anak-anak praktik membuat tempe. Nah, agak sepele ya, padahal di luar negeri ini tempe jadi komoditas ekspor yang luar biasa lah. Mereka langsung belajar dengan ahlinya. Jadi guru itu nggak ahli dalam semua bidang nggak, gitu kan ya. Misal dalam buat tempe, sebagai guru saya nggak terampil, saya nggak mempunyai keahlian dalam hal itu. Jadi why not ketika saya penjual tempe ini untuk saya panggil, kita ajak membelajarkan anak-anak di kelas. Nah, mereka udah bawa reggae gitu ya. Ini bapaknya praktik ngasih ragi, sehingga akhirnya dengan adanya ragam pilihan belajar yang bervariasi ini, teman-teman, murid kita bisa semakin menerapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Begitupun juga ini dengan botol-botol bekas gitu ya. Mereka berkreasi, bikin robot, bikin mobil-mobilan gitu kan. Jadi ternyata barang yang kita anggap kayak sampah gitu ya, tapi ketika kita optimalkan bisa menghasilkan poin dan koin. Nah, itulah teman-teman. Dan ini juga, ini tadi di depan tadi pabrik tahu, ini ibu-ibu yang menjual tahu, yang menggoreng tahu gitu ya. Jadi mereka menjual tahu dalam mentah dan matang. Nah, ini dia teman-teman. Murid semakin dekat. Di sini mereka juga tentu nggak lepas dari belajar matematika. Matematika nggak perlu susah-susah, harus misal nih anak belajar mencari keliling gitu ya. Tapi ketika mereka hanya belajar secara konsep, nggak praktik, mereka belajar tentang uang. Tapi mereka bisa nggak menggunakan uang secara bijak gitu kan. Nah, oleh karena itu teman-teman, yuk kita semakin kuatkan, kita semakin dekatkan murid kita dengan aset yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, next. Teman-teman, karena apa? Karena asesmen yang kita lakukan nantinya adalah bekal untuk murid kita hidup di masa depan. Kita nggak tahu masa depan murid kita seperti apa. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita bekali mereka dengan bekal sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya. Sehingga akhirnya mereka bisa semakin menyuburkan bakat potensi mereka. Next. Nah, ini teman-teman, assessment selalu nggak bisa lepas dengan yang namanya pembelajaran. Apa yang saya sampaikan tadi di awal, teman-teman bisa saya rangkum seperti ini. Dari assessment awal, kita akan memahami kebutuhan murid kita, level belajar murid kita. Sehingga dalam merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, kita tentu ikhtiar sesuai dengan kebutuhan murid.
murid semakin senang, murid semakin bermakna dalam pembelajarannya, sehingga mereka semakin berdaya gitu ya. Dan teman-teman jangan ujuk-ujuk langsung sumatif gitu ya. Yang perlu kita kuatkan dulu adalah asesmen formatifnya. Jadi setiap pembelajaran, asesmen formatif ini urgent banget. Karena apa? Karena ketika kita melakukan asesmen formatif, misal nih, formatif pertama, kita lakukan, kita bisa refleksi dulu sebelum kita melakukan pembelajaran berikutnya. Nah, inilah teman-teman pentingnya sebuah asesmen. Ini adalah untuk refleksi kita. Sehingga pembelajaran selanjutnya yang kita harapkan, ini udah semakin baik. Gitu kan. Ini udah terfasilitasi belum nih mereka? Oke deh, untuk mengetahui kita ukur lagi nih, misal dengan asesmen formatif yang kedua. Nah, dari asesmen formatif yang kedua ini, kita refleksi dong. Kita melakukan tidak lanjut untuk melakukan pembelajaran diferensiasi selanjutnya. Selesai ini nggak bisa selesai. Kita lakukan lagi nih asesmen formatif yang ketiga, gitu ya. Tentu dari sini kita ikhtiar kembali, semakin kita tajamkan gitu ya murid-murid kita, sehingga kita melakukan aksi dan baru kemudian kita melakukan yang namanya asesmen sumatif atau asesmen akhir, gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, inilah teman-teman. Sesuai judul kita tadi juga ya, yang berpihak pada murid, murid, dan murid. Kenapa teman-teman? Seperti kasus yang tadi di awal gitu ya, terjawab sudah. Kenapa banyak murid yang belajar tapi sedikit yang belajar? Kenapa banyak murid yang bersekolah tapi sedikit yang belajar? Karena tujuan mereka, tujuan pembelajaran yang kita lakukan ini nggak sesuai dengan kebutuhan murid. Oleh karena itu, yuk teman-teman, kita mulai ikhtiar ya, kita libatkan murid kita sehingga dalam untuk mengaktualisasikan pembelajaran yang beragam yang sesuai dengan keunikan murid tentunya dengan asesmen yang bervariasi, berkelanjutan, yang akhirnya proses pembelajaran asesmen ini pun berlangsung dengan menyenangkan dan bermakna. Dan tentunya ini bisa menjadi refleksi kita untuk aksi kegiatan kita, untuk aksi kita selanjutnya yang lebih baik. Next. Oke, izin saya alarm kembali. Ini teman-teman, ini adalah sumber piramida pengalaman belajar menurut Edgar Dale. Kita berharap murid kita menjadi belajar yang pasif atau belajar secara aktif. Pilihan ada di kita. Kita guru, kita adalah dalang gitu ya teman-teman ya. Meskipun kita nggak aktor utama, Bu, tapi kita libatkan murid itu memang kunci. Tapi teman-teman, ketika guru sudah berdaya, ketika guru sudah punya impian, murid-murid saya harus aktif gitu ya. Jadi yuk teman-teman boleh kita ubah ya. Dari awalnya misal nih, memang proses membaca ini nggak bisa lepas. Ini juga adalah awal kita membuka pengetahuan untuk murid kita. Tapi ternyata kalau hanya diajak baca, ini hanya 10% teman-teman yang masuk. Tapi ketika kita ulang kembali, misalnya kita kuatkan lagi, mereka mendengar, ini 20%. Ketika mereka bisa melihat gambar, kita murid juga kita aktualisasikan dengan video, ini lebih kompleks, 30% teman-teman. Mungkin nih setelah ini murid-murid kita ajak juga nih mereka melihat pameran, lihat demonstrasi, atau kita tayangkan ini ya teman-teman ya tayangkan gambar-gambar gitu ya. Ini ternyata 50% teman-teman yang bisa diserap oleh murid. Dan di atas ini murid kita masih dalam proses belajar secara pasif. Tapi ketika kita udah mulai ajak mereka untuk berpartisipasi langsung dalam workshop, dalam market day, dalam kegiatan bakti lingkungan, dalam kegiatan aksi memasak gitu ya. Kita rancang pembelajaran yang kolaboratif, ini ternyata udah 70%. Jadi mereka nggak hanya sekedar baca, nggak hanya sekedar mendengar, tapi mereka langsung berpartisipasi. Apalagi ketika kita ajak untuk melakukan simulasi. Misal, anak belajar antri, eh, pembelajaran Pancasila, yaitu pentingnya untuk antri gitu ya. Tapi ketika mereka kita ajak simulasi, misal bermain bis gitu ya, atau antri beli tiket gitu ya, mereka juga kita ajak untuk merancang, menampilkan presentasi. Ini teman-teman, 90% murid kita sudah paham, sudah semakin dalam apa yang mereka lakukan, dan tentunya mereka menjadi murid-murid yang aktif. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Udah selesai nih ya. Oke, next.
Oke, teman-teman, sebelum slide ini akhir, karena waktu saya masih ada 10 menitan ya, tolong teman-teman tayangan tadi mungkin ya, video yang pernah saya lakukan bersama murid bisa ditampilkan mungkin yang link YouTube tadi. Kalau link YouTube-nya mungkin sambil mencari bisa saya kirim di kolom chat ya. Oke, untuk kita tonton 7 menitan ya, aksi yang sudah saya lakukan bersama murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan semangat untuk belajar. Perkenalkan, saya Bu Alfi Lanatin dari SDN Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Bagaimanakah pelaksanaan proyek P5 di sekolah Bapak Ibu? Apakah pelaksanaan P5 selama ini sudah sesuai dengan tujuan utamanya? Bapak Ibu pembelajar sepanjang hayat, sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan menjadi titik strategis untuk mengedukasi murid tentang isu plastik. Murid dapat menjadi pemimpin perubahan dalam perilaku dan pola konsumsi, sehingga permasalahan yang terkait dengan plastik bisa kita atasi bersama. Menjadi tugas saya untuk dapat merealisasikannya melalui P5 yang memiliki tujuan akhir yaitu memfasilitasi murid menjadi pelajar sepanjang hayat, tentunya yang berkompeten dan memiliki karakter serta nilai-nilai sesuai dengan Pancasila. Lalu, apakah tantangan yang saya hadapi untuk mewujudkan tujuan utama P5? Merepotkan dan sama dengan pelaksanaan pelajaran lainnya. Itulah pernyataan awal yang disampaikan oleh teman-teman di sekolah. Hasil refleksi dari murid juga, tidak ada yang tahu apa itu P5. Dan tentu PR utama saya adalah tentang karakter berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu, bagaimana cara saya menyelesaikan tantangan tersebut? Kita mulai yuk menyimak praktik baik P5, cerdas mengelola sampah menuju SDN Ngumpul berhias, bersih, hijau, asri, dan sehat. Hakikat P5 adalah pembelajaran yang holistik dan berpusat pada murid. Maka P5 saya awali dengan asesmen awal, sehingga saya bisa memetakan dan memfasilitasi kebutuhan murid. Selanjutnya, mengajak murid sharing tentang apa itu P5. Permasalahan yang akan kami angkat dari hasil pengamatan lingkungan sekitar sekolah yang segera butuh kami atasi. Kegiatan kami lanjutkan dengan musyawarah bersama sehingga akhirnya kami sepakat untuk mengambil topik gaya hidup berkelanjutan, yaitu cerdas mengelola sampah menuju SDN Ngumpul berhias. Dan murid pun melakukan refleksi untuk menuliskan rencana aksi serta harapannya. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan musyawarah bersama teman-teman untuk membuat modul proyek yang akan digunakan selama aksi. Proses dilanjutkan dengan sosialisasi orang tua dan murid yang juga menghadirkan narasumber Bu Ani dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan materi tentang sampah. Pendampingan proyek untuk pop-up book berlangsung seru dan asyik. Tidak kalah juga dengan pengolahan sampah plastik dengan EcoBrick.
Latihan drama teatrikal ketika sampah berbicara juga melibatkan 10 anak yang berpotensi untuk bermain drama. Puncak P5 dengan gelar karya yang menampilkan drama teatrikal, kampanye pop-up book, kreasi olahan sampah kepada wali murid dan juga teman-teman. Untuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan akhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif melalui subdimensi yang kami sepakati, rata-rata 85% tercapai dalam pelaksanaannya. Anak-anak juga mendapatkan bonus tampil di Car Free Day dan juga tampil saat peringatan Hari Sampah Nasional. Berdaya menghadapinya. Aku membawa tubuhku yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati, Kepala SDN Ngumpul, sangat mengapresiasi dengan adanya aksi fasilitasi P5 yang dilakukan oleh Ibu Alfi Lailatin. Dampaknya sangat positif, baik bagi peningkatan karakter murid kelas 4 dalam aspek berakhlak mulia, kreatif, dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra, murid kelas 4, sangat senang sekali belajar P5 bersama Bu Alfi karena membuat saya lebih paham dan belajar cerdas mengolah sampah untuk mewujudkan SDN Ngumpul berhias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Novi dari Guru SDN Ngumpul berterima kasih kepada Bu Alfi dengan aksi P5 yang melibatkan dan memberdayakan murid sehingga dapat meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Setelah melakukan aksi P5 cerdas mengelola sampah menuju SDN Ngumpul berhias, bersih, hijau, asri, dan sehat, perasaan saya sangat bahagia karena melihat murid saya dapat belajar dengan menyenangkan dan bermakna, menjadi pemimpin perubahan dalam mengatasi permasalahan sampah di lingkungan terdekatnya. Dan saya pun banyak belajar dari aksi tersebut. Kedepannya saya akan terus bergerak, bergotong royong untuk menguatkan ekosistem pembelajaran yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah lengkap ya teman-teman, komplit ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Vanes. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Alfi atas pemaparan materi dan sharing ilmunya. Saya yakin banyak sekali insight yang kita dapatkan pada sharing-sharing hari ini yang sangat informatif mengenai asesmen pembelajaran. Penjelasan yang Ibu berikan juga tentunya memberikan banyak wawasan baru bagi kami dan khususnya bagi Bapak Ibu guru untuk diterapkan mungkin di sekolah sebagai model pembelajaran di kelas. Baik, untuk memperdalam materi dari Ibu Alfi, saya lihat udah banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang memberikan pertanyaan. Jadi kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab ya, seperti itu Ibu. Barangkali di antara Bapak dan Ibu peserta yang memiliki pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait pemaparan materi tadi, dipersilahkan. Sudah ada yang mengangkat tangan nih. Ibu dari Bapak Anugrah Isromi. Halo Bapak. Coba kita sapa lagi. Halo Bapak. Bagaimana Pak? Baik, mungkin halo? Iya, belum, Iya, halo, iya, baik Bapak. Silakan Bapak jika ada pertanyaan. tadi belum diizinkan buat ini. Oh ya, Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Salam kenal, saya Nugraha Romi dari Kalimantan Barat. Jadi ada dua hal yang ingin saya utarakan kepada Ibu selaku narasumber nih Mbak Vanessa. Terima kasih buat asesmen. Sedari tadi sudah disampaikan dan kita sudah memahami benar bahwa asesmen ini sepertinya menjadi sangat kunci primer sekali dalam proses pembelajaran. Ini adalah awal dari pintu gerbang kesuksesan kita dalam mengajar di kelas, keberhasilan TP yang sudah kita
disusun sedemikian rupa gitu ya. Benar sekali bahwa 3 sampai 5 menit pertama itu menentukan jalan ke depannya gitu. Nah, 3 sampai 5 menit pertama ini salah satunya adalah bagaimana keberhasilan kita dalam membuat atau melakukan asesmen. Ada dua pertanyaan Ibu yang mungkin butuh penegasan dari Ibu, butuh pandangan dari Ibu. Yang pertama adalah bagaimana jika kita mengubah paradigma asesmen ini dari sekedar mengukur hasil menjadi alat untuk mendorong eksplorasi dan kegagalan yang konstruktif nih Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana pandangan seperti ini? Begitu. Kemudian yang kedua, ini juga ada pertanyaan yang cukup menggelitik saya, sama mungkin saya juga butuh validasi untuk narasumber di kali ini. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita dapat menciptakan budaya asesmen yang lebih kolaboratif. Kalau selama ini concernnya itu ke diri kita sendiri, dan mungkin kalau ada yang sudah expand itu kolaboratif bersama guru-guru yang lain. Nah, menggelitik di pertanyaan di benak saya itu adalah bagaimana sih kalau kita itu dapat menciptakan budaya asesmen yang lebih kolaboratif di mana murid, guru, dan orang tua itu bisa bekerja sama untuk dapat memahami dan meningkatkan pembelajaran. Jadi kira-kira untuk menciptakan kolaborasi ini tuh bagaimana, khususnya kepada orang tua murid gitu. Perlu saya informasikan Bu narasumber, saya berada di bangku SMA begitu ya, yang barangkali mungkin ada sedikit treatment yang berbeda untuk level SD dan juga SMP gitu. Terima kasih begitu saja Mbak Vanessa, terima kasih kesempatannya, terima kasih Bu Alfi Lailatin, namanya unik sekali ini. Salam kenal dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anugrah atas pertanyaannya. Sudah dijelaskan juga sedikit background dari Bapak Anugrah ya Ibu. Mungkin mau langsung Ibu jawab. Oke, Silakan Ibu. siap. Terima kasih Mbak Vanes, terima kasih Pak Anugrah. Dua pertanyaannya ya, luar biasa nih. Kayaknya Bapak ini udah tahap di asesmen yang sudah mulai menyenangkan dan memberdayakan nih Mbak dari pertanyaannya. Jadi ada kerisauan dari beliau. Gimana nih caranya biar yang sudah beliau lakukan selama ini semakin menyebar gitu ya Pak Anugrah ya. Oke, yang pertama nih. Gimana caranya mengubah asesmen yang awalnya tuh hanya fokus pada hasil gitu ya Pak ya. Sehingga akhirnya bahwa asesmen ini tuh adalah proses kita gitu ya untuk mengatasi tantangan biar semakin bisa konstruktif gitu ya Pak Anugrah ya. Jadi Pak, untuk mengubah sebuah mindset ini memang prosesnya nggak bisa tiba-tiba gitu ya. Yang terpenting adalah yuk Pak Anugrah perbanyak praktik baiknya. Kalau udah banyak praktik baik, Pak Anugrah jangan disimpan sendiri gitu kan ya. Dibagikan Pak. Paling enggak ketika mereka udah sering gitu ya lihat konten-kontennya Bapak, lihat statusnya Bapak gitu ya. Secara nggak langsung mereka pun akhirnya tuh terdistrak Pak Anugrah. Dan tentu yang pertama kali Bapak perlu lakukan adalah menyamakan mindset ini dengan orang tua. Karena apa? Karena orang tua kita, anak-anak gitu ya, apalagi Bapak di bangku SMA ya. Otomatis kan orang tuanya paling nggak sekitar tahun 80-an, 90-an ya Pak ya, 80, 90-an lah.